Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Aku memaafkanmu, aku juga tidak akan memenjarakanmu, tapi aku punya satu permintaan, ucap Yuki. Apa? Tanya malam mengerutkan keningnya bingung. Aku mohon lupakan dendammu, hiduplah dengan damai tanpa ada dendam yang menghantuimu, ucap Yuki tersenyum, sehingga membuat air mata Mala langsung lolos dari matanya. Dia tidak menyangka jika wanita yang ingin dia bunuh ternyata adalah wanita yang berhati mulia. Bahkan dia dengan mudah memaafkan semua kesalahannya, padahal Mala telah membuat hidup Yuki menjadi sangat menyedihkan seperti ini. Aku juga memohon agar kamu menjauhi Kak Bisma dan sahabatku Sania. Biarkan mereka bahagia, karena mereka sudah melewati cobaan yang begitu berat dalam hubungan mereka. Aku tidak apa-apa kehilangan penglihatanku, asalkan sahabatku mendapatkan kebahagiaannya. Kamu pasti bingung, kan? Kamu pasti bingung kenapa aku begitu mudah memaafkanmu. Padahal kamu telah membuatku buta untuk selamanya. Tapi kamu tidak tahu jika di balik cobaan ini, Allah telah menyiapkan kejutan yang sangat istimewa untukku. Karena cobaan ini aku menjadi semakin kuat, sama seperti sahabatku Sania yang kini telah berubah menjadi wanita yang kuat dan juga tegar. Kamu tahu, karena cobaan ini juga membuat cintaku dan suamiku semakin erat. Aku menjadi sadar jika cinta suamiku begitu tulus untukku. Bahkan dia dengan lapang dada menerima kekuranganku. Bahkan dia juga semakin perhatian dan juga memanjakanku, ucap Yuki tersenyum, sehingga membuat Aldan langsung terharu. Aldan langsung memeluk istrinya itu dan mencium keningnya dengan lembut. Memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Pasti suatu saat Allah akan mengambil satu persatu yang berharga dalam hidup kita. Namun, tanpa kita sadari, Allah juga menggantinya dengan yang jauh lebih baik lagi. Sekarang Yuki memang telah kehilangan penglihatannya, tetapi dia memiliki suami dan keluarga beserta para sahabat yang sangat menyayanginya. Bahkan mereka dengan begitu tulus memberikan dukungan dan juga perhatian untuk Yuki. Begitu juga dengan sahabatku Sania. Kamu lihat sendiri, kan? Semakin kuat niatmu untuk menghancurkan hubungan mereka. Mereka malah semakin dekat dan tidak terpisahkan. Jadi mulai sekarang aku mohon berhentilah. Berhentilah untuk mengganggu hubungan mereka. Karena itu hanya akan membuatmu semakin menderita, ucap Yuki kembali. Baiklah, aku akan pergi dari kehidupan kalian. Aku akan membuang semua dendamku dan melupakan semuanya. Untuk Rizky, aku mohon kalian jaga dia ya. Berikan dia kasih sayang. Karena selama ini dia hidup begitu menderita, ucap Mala menitikkan air matanya mengingat penderitaan putranya selama ini. Dia merasa gagal menjadi seorang ibu, bahkan dia merasa tidak pantas disebut sebagai seorang ibu. Karena dia adalah ibu yang begitu kejam, dia tega menyiksa putranya sendiri, bahkan menjadikannya alat untuk membalas dendam. Jadi, sudah saatnya putranya itu bahagia. Bahagia bersama keluarga barunya, tanpa ada lagi hinaan, pukulan dan juga suara bentakan yang harus dia terima setiap harinya. Kamu tenang saja, kami akan menjaga Rizky dengan baik, ucap Sinta tersenyum. Tapi, ucap Nyonya Alfando. Tapi apa? Tanya Wildan menatap istri rekan kerjanya itu. Apakah kami masih bisa bertemu dengan cucu kami? Tanya Nyonya Alfando yang memang belum pernah melihat wajah Rizky secara langsung. Dia hanya melihat foto Rizky yang dikirimkan oleh Rifki, karena sejak Rizky dalam kandungan mereka sudah tidak lagi berhubungan dengan Mala. Bahkan setelah mengusir Mala dari rumah mereka langsung pindah keluar kota untuk mencari ketenangan. Tentu saja, aku kenal bagaimana Sania dan Bisma. Mereka tidak akan pernah memisahkan Rizky dengan kalian. Lagi pula, Sania adalah sahabat putra kalian, ucap Wildan tersenyum. Sahabat tapi jatuh cinta, ucap Aldan tersenyum kecil. Kakak apaan? Sih, ucap Rifki malu-malu, sehingga membuat semua orang yang ada di sana langsung tersenyum.
Rif, semoga kamu juga segera menemukan kebahagiaanmu ya, ucap Yuki tersenyum. Tentu saja, aku akan mencari kebahagiaanku. Kalian tenang saja. Aku yakin aku akan mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dari Sania. Karena dia memang jodohnya Kak Bisma. Tapi aku yakin, Allah juga sudah menyiapkan jodoh untukku, ucap Rifki tersenyum bahagia. Amin. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Yuki telah diperbolehkan pulang. Karena keadaan Yuki yang tidak bisa melihat, Aldan akhirnya membawa Yuki kembali ke kediaman orang tuanya. Agar sang mama bisa menemani istrinya itu saat dia bekerja di kantor. Bahkan Aldan juga mengkhususkan satu pelayan untuk melayani Yuki selama dia tidak ada. Kamu sedang apa, Nak? Tanya Bu Wijaya melihat Yuki yang sedang duduk termenung seorang diri di balkon kamarnya. Mama, ucap Yuki tersenyum sambil mencari tongkatnya. Kamu duduk saja, Mama bawakan teh hangat dan juga cemilan untukmu, ucap Bu Wijaya tersenyum sambil meletakkan mampan yang dia bawa di atas meja. Ini minumlah, ucap Bu Wijaya memberikan teh itu kepada Yuki. Terima kasih, Ma, ucap Yuki menitikkan air matanya sambil meminum teh pemberian mertuanya itu. Dia merasa sangat beruntung karena memiliki suami dan mertua yang sangat menyayanginya. Bahkan mereka menerima keadaannya saat ini dengan lapang dada. Mereka sama sekali tidak pernah mengeluh ataupun merasa keberatan dengan keadaan Yuki saat ini. Mereka malah merawat Yuki dengan begitu baik dan semakin memanjakan wanita itu. Kenapa kamu menangis, sayang? Teh buatan Mama nggak enak ya? Tanya Bu Wijaya sedikit bingung. Tidak, Ma, teh buatan Mama sangat enak. Yuki sangat menyukainya, ucap Yuki tersenyum. Lalu kenapa kamu menangis? Aku menangis bukan karena sedih, Ma, tapi aku memang karena aku bahagia. Aku merasa sangat beruntung memiliki keluarga baru yang sangat menyayangiku. Bahkan kalian mau menerima keadaanku dengan begitu baik. Maafkan Yuki ya, Ma. Maaf karena Yuki belum bisa menjadi menantu yang baik untuk Mama, ucap Yuki menyeka air matanya. Siapa bilang kamu bukan menantu yang baik untuk Mama? Kamu itu menantu kesayangan Mama, ucap Bu Wijaya tersenyum sambil menghapus air mata Yuki. Walaupun kamu tidak bisa melihat lagi, tapi kamu masih punya mata hati yang begitu indah. Kamu adalah wanita yang sangat baik. Aldan sangat beruntung memiliki istri sepertimu. Jadi tidak ada alasan bagi Mama untuk tidak menyukaimu, ucap Bu Wijaya kembali. Mama, ucap Yuki terharu lalu memeluk Mama mertuanya itu dengan penuh kehangatan. Kamu adalah putri Mama, jadi jangan sungkan-sungkan kepada Mama ya. Anggap saja Mama adalah Mama Sinta. Kamu bisa bermanja-manja kepada Mama seperti kamu bermanja-manja kepadanya. Sekarang coba cemilan ini. Mama yang membuatnya sendiri loh, ucap Bu Wijaya mengambil cemilan yang dia bawa dan memberikannya kepada Yuki. Dengan senang hati Yuki menerima cemilan itu lalu mencobanya. Namun, saat gigitan pertama, tiba-tiba perut Yuki terasa sangat mual. Dengan cepat dia berdiri lalu mengambil tongkatnya dan berjalan secara perlahan menuju kamar mandi. Yuki yang sudah hafal dengan keadaan kamar itu akhirnya sampai juga ke kamar mandi dengan bantuan tongkatnya. Huek, huek. Yuki langsung memuntahkan semua isi perutnya. Melihat itu, Bu Wijaya langsung mengambil air hangat sambil memijit leher menantunya itu. Kamu tidak suka, sayang? Tanya Bu Wijaya. Tidak, Ma, tapi tiba-tiba saja Yuki merasa mual pada perut Yuki. Ini bukan yang pertama, Ma. Yuki memang merasa mual sejak pagi. Setiap makanan yang Yuki makan pasti langsung keluar, ucap Yuki merasa tidak enak. Apa Aldan tahu? Tidak, Ma, ucap Yuki mengelengkan kepalanya pelan. Ya, sudah, Mama akan panggilkan dokter. Sekarang kamu istirahat saja ya, ucap Bu Wijaya tersenyum, lalu membantu Yuki menuju keranjangnya. Dengan penuh kelembutan Bu Wijaya membaringkan Yuki di atas ranjang. Dia menyelimuti tubuh menantunya itu menggunakan selimut, lalu mengusap puncak kepalanya dengan lembut.
Kamu jangan terlalu banyak pikiran ya, sayang. Jika kamu butuh apa-apa panggil saja Bibi. Dia bertugas untuk menjagamu. Jika terjadi sesuatu kepadamu, Mama yakin Aldan akan memarahinya. Ucap Bu Wijaya terkekeh kecil mengingat tingkat kebucinan Aldan kepada Yuki yang begitu tinggi. Iya, Ma, sekali lagi terima kasih ya, Ma, ucap Yuki tersenyum. Sama-sama, sayang. Mama juga ada kabar bagus untukmu. Kabar bagus? Tanya Yuki mengerutkan keningnya bingung. Minggu depan Sania dan Bisma akan melangsungkan pernikahan mereka. Jadi kamu harus jaga kesehatan kamu ya. Mama yakin Sania akan sangat bahagia jika kamu datang ke hari spesialnya, ucap Bu Wijaya. Iya, Ma, Yuki pasti datang ke acara pernikahan sahabat Yuki. Akhirnya mereka bisa bersatu juga ya. Ma, ucap Yuki ikut bahagia. Iya, sayang, sekarang kamu istirahatlah. Sebentar lagi dokternya akan datang. Mama keluar sebentar ya. Iya, Ma. Setelah mendapatkan izin dari menantunya itu, Bu Wijaya langsung keluar dari kamar Yuki. Dia langsung menghubungi dokter keluarga mereka. Sebagai seorang wanita, dia tahu apa penyebab Yuki mengalami mual seperti itu. Tentu saja dia tidak mau mendengar kabar bahagia itu seorang diri. Dia langsung menghubungi Aldan dan juga Wijaya agar lekas kembali. Mendengar sang istri yang sedang sakit, Aldan langsung kembali dengan tergesa-gesa. Tentu saja dia takut terjadi sesuatu kepada istrinya itu. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sambil terus berdoa agar istrinya itu baik-baik saja. Sesampainya di rumah dia langsung turun dari mobil dan berlari memasuki rumah itu. Mama, teriak Aldan sehingga membuat Bu Wijaya yang sedang duduk santai di sofa langsung terkejut. Astagfirullah, Aldan, ini bukan pasar malam, jadi kamu tidak perlu teriak-teriak seperti itu, ucap Bu Wijaya membuang napasnya kesal. Melihat sang mama yang terlihat biasa saja, Aldan langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia berpikir, apakah dia sedang dikerjai oleh mamanya sendiri? Mama bilang Yuki sakit, tapi kenapa mama terlihat biasa saja? Tanya Aldan bingung. Mama, teriak Wijaya yang juga berlari memasuki ruang utama. Ini juga, kenapa harus teriak-teriak? Lagi pula mama tidak tuli. Papa sama anak sama saja. Omel Bu Wijaya melihat suaminya juga berteriak memanggilnya. Mama bilang menantu kita sedang sakit. Di mana dia sekarang? Tanya Wijaya panik. Menantu kita baik-baik saja. Dia sedang diperiksa oleh dokter Ella di kamarnya, ucap Bu Wijaya tersenyum. Nah, itu dokter Ella sudah keluar, ucap Bu Wijaya menunjuk ke arah dokter Ella yang baru keluar dari kamar Yuki. Tanpa banyak bicara, Aldan langsung berlari mendekati dokter itu. Melihat kecemasan putranya, Bu Wijaya hanya bisa tersenyum kecil. Memang Aldan sama persis seperti papanya yang selalu memperhatikan istrinya. Lihat putra kita, dia sama sepertimu, ucap Bu Wijaya tersenyum, lalu melangkahkan kakinya mengikuti Aldan. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Aldan begitu cemas. Tuan tidak perlu cemas seperti itu. Nyonya muda baik-baik saja, hanya saja dia sedikit lemas, karena tubuhnya yang kekurangan nutrisi, ucap dokter itu tersenyum. Aku sudah memberinya infus agar tenaganya cepat pulih. Jika Nyonya tidak mau makan, berikan saja dia buah, susu atau cemilan yang bergizi yang lainnya, ucap dokter itu tersenyum. Baik, Dok, ucap Aldan menghela napasnya lega. Jika bisa, kalian harus selalu menemani Nyonya muda. Karena di usia kehamilan yang masih rentan, dia tidak boleh terlalu banyak bergerak. Apalagi dengan keadaannya yang seperti sekarang, ucap dokter itu kembali. Apa, Dok, istri saya sedang hamil? Iya, Tuan, istri Anda saat ini sedang mengandung. Saya harap Anda menetapkan satu orang untuk selalu bersama Nyonya sementara ini. Sayang, kamu sudah selesai? Tanya Aldan melihat istrinya sedang dirias oleh beberapa pelayan. Sudah, ucap Yuki tersenyum. Setelah selesai dengan tugas mereka,
para pelayan itu langsung keluar meninggalkan pasangan suami istri itu. Melihat para pelayan telah keluar, Aldan langsung melangkahkan kakinya mendekati istrinya itu. Dia menatap sang istri yang begitu cantik dengan make up tipis dan juga gaun polos berwarna silver. "Kamu cantik sekali, sayang," ucap Aldan memeluk istrinya yang masih duduk di kursi rias. "Kakak juga pasti sangat tampan." "Tapi sayang," ucap Yuki menunduk sedih. Melihat wajah istrinya yang murung, Aldan hanya tersenyum kecil. Dia melepaskan pelukannya lalu berjongkok di depan istrinya, dan menggenggam kedua tangan wanita itu dengan begitu lembut. "Kamu memang tidak bisa melihatku dengan kedua matamu. Tapi bukannya aku sudah tersimpan di hatimu, jadi dengan menyentuh wajahku saja kamu pasti sudah bisa membayangkan bagaimana wajahku saat ini," ucap Aldan tersenyum sambil menuntun kedua tangan wanita itu untuk memegang wajahnya. "Kakak sangat tampan," ucap Yuki tersenyum sambil membelai lembut wajah suaminya itu. "Melihatmu seperti ini, aku sangat ingin mengurung diri denganmu di dalam kamar ini. Tapi sayangnya, jika aku melakukan itu pasti aku akan dihajar habis-habisan oleh sahabatmu," ucap Aldan tersenyum kecil. "Bukan hanya dia yang akan menghajar kakak, tapi aku juga," ucap Yuki memanyunkan bibirnya. "Aku sudah tahu itu, ayo cepat, sebelum aku tidak bisa mengontrol diriku," ucap Aldan tersenyum lalu menuntun Yuki keluar dari kamar itu. Aldan sengaja memakai kamar di lantai bawah, agar Yuki tidak perlu melewati anak tangga jika ingin keliling rumah. Istrinya itu memang tidak bisa diam di kamar, sehingga membuat pria itu selalu cemas jika sedang berada di rumah. Walaupun di rumah ada sang mama dan juga beberapa pelayan yang mengurus istrinya, tetapi dia tetap tidak bisa berhenti memikirkan keadaan istrinya itu. Sesampainya di mobil, Aldan langsung membukakan pintu dan mendudukkan istrinya di bangku depan. Setelah memastikan jika istrinya itu telah duduk dengan nyaman, baru dia duduk di bangku pengemudi dan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mereka menuju ke gedung tempat Bisma dan Sania melaksanakan pernikahan dengan penuh kebahagiaan. "Kak, pasti Sania sangat cantik mengenakan gaun pengantinnya," ucap Yuki membayangkan bagaimana cantiknya Sania saat dibaluti gaun pengantin. "Iya, sayang, dia menggunakan gaun yang sama persis dengan gaun yang kamu kenakan di hari pernikahan kita." "Benarkah?" tanya Yuki tidak percaya. "Benar, bukan hanya itu. Dia juga ingin riasan wajah dan juga rambutnya sama sepertimu dulu, agar kamu bisa melihat bagaimana wajahnya saat mengenakan gaun pengantin itu," ucap Aldan tersenyum. "Pasti sangat cantik," ucap Yuki tersenyum. Setelah menempuh waktu beberapa menit, akhirnya mereka sampai di gedung pernikahan Sania dan Bisma. Dengan penuh kesabaran Aldan menceritakan bagaimana situasi gedung itu kepada Yuki, agar istrinya itu bisa membayangkannya. Bukan hanya itu, Aldan juga menceritakan pakaian apa yang digunakan para sahabat dan juga paman dan para tante mereka. "Lihatlah, Tante Risa juga sangat cantik. Dia menggunakan dress panjang berwarna hitam, senada dengan jas yang digunakan paman Kinan. Begitu juga dengan tante yang lainnya. Mereka semua seragam, sedangkan para sahabat kita mengenakan gaun yang sama sepertimu, dan yang pria menggunakan jas yang sama sepertiku," ucap Aldan tersenyum. Mendengar ucapan suaminya, Yuki hanya tersenyum bahagia. Walaupun dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa membayangkan bagaimana kemeriahan pesta itu berkat suaminya tercinta. "Yuki, kamu sudah datang," ucap Gibran menghampiri mereka. "Iya, Kak, di mana Sania?" tanya Yuki tersenyum. "Dia masih berada di ruang rias. Kamu ingin menemuinya?" "Iya, Kak." "Baiklah, ayo kakak antar. Aulia dan yang lainnya juga ada di sana," ucap Gibran menggenggam tangan Yuki dan merangkulnya. "Kakak titip istri kakak ya. Kakak mau bergabung dengan tamu yang lainnya," ucap Aldan memberikan ruang agar istrinya itu bisa leluasa mengobrol dengan para sahabat. "Kakak tenang saja, istri kakak akan aman bersamaku," ucap Gibran tersenyum lalu menuntun Yuki menuju ruang rias pengantin. "Kamu hati-hati ya,"
Ingat suamimu itu sangat posesif. Jika tubuhmu tergores sedikit saja, pasti dia akan mengomeli kakak, ucap Gibran mengingat bagaimana Aldan sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya itu. Kakak bisa saja, Yuki yakin. Jika kakak sudah menikah, kakak juga seperti itu, ucap Yuki tersenyum sambil terus melangkahkan kakinya mengikuti arahan Gibran. Kak Yuki, ucap Aulia langsung berlari ketika melihat Yuki dan Gibran masuk ke ruang rias itu. Bocah, hati-hati, ingat Yuki sedang hamil, ucap Gibran ketus sambil menahan wajah Aulia menggunakan tangannya. Kakak, lihat riasanku jadi rusak. Kakak harus tanggung jawab, ucap Aulia kesal sambil melepaskan tangan sang kakak yang menutupi wajahnya. Biar saja, agar kau tidak bisa kementelan menggoda pria, ucap Gibran ketus. Yuki, bagaimana kabarmu? Tanya Sania memeluk Yuki tanpa memperdulikan pertengkaran antara kakak dan adik itu. Aku baik, selamat ya atas pernikahanmu. Akhirnya perjuanganmu selama ini tidak sia-sia, ucap Yuki membalas pelukan sahabatnya itu. Terima kasih, selamat juga atas kehamilanmu ya. Semoga aku cepat menyusul, ucap Sania tersenyum sambil mengelus perut Yuki yang masih datar. Amin, ucap semuanya serentak. Bisma duduk di depan penghulu dengan begitu gugup, apalagi melihat sahabat yang akan sebentar lagi menjadi papa mertuanya duduk di depan penghulu itu. Melihat kegugupan Bisma, Wildan hanya cengengesan kecil sambil berusaha menggoda kedua sahabatnya itu. Bis, kau tidak perlu cemas seperti itu, ucap Wildan tersenyum kecil. Sayang, diam, ucap Sinta mencubit kecil lengan suaminya itu. Iya, sayang, ucap Wildan terkekeh kecil sambil menatap Kinan yang sedang menghadap ke arahnya. Nan, kau jangan terlalu galak ya sama menantu kita, ingat dia juga sahabat kita loh, ucap Wildan terus menggoda kedua sahabatnya itu. Melihat Wildan yang terus menggoda kedua sahabatnya itu, semua orang yang ada di sana hanya bisa terkekeh kecil. Wildan memang tidak pernah bisa menjaga mulutnya. Dia selalu mengucapkan apa yang ada di pikirannya tanpa tahu tempat dan juga waktunya. Bis, padahal kami sempat mengira jika kau itu punya kelainan. Tapi ternyata kau menunggu anak sahabatmu dewasa, ucap Wildan terus mengoceh, sehingga membuat wajah Kinan dan Bisma memerah. Kakak kenapa tertawa? Tanya Yuki mendengar suaminya sedang tertawa kecil. Bisa sayang, papa sedang menggoda paman Kinan dan juga Bisma, jelas Aldan tersenyum kecil. Papa memang selalu seperti itu, sejak dulu dia sangat suka menggoda paman dan juga Kak Bisma, ucap Yuki mengingat kejahilan sang papa. Apa Sania sudah datang? Tanya Yuki kembali. Belum, sayang, Gibran sedang menjemputnya, jelas Aldan. Apakah Kak Gibran yang akan mengantarkan Sania ke kursi akad? Iya, sayang, Gibran dan Erlan yang akan mengantarkan Sania ke meja akad. Kak Gibran Meman sangat menyayangi Sania. Bukan hanya Sania, tapi dia adalah kakak terbaik untuk kami semua. Puji Yuki mengingat kasih sayang Gibran kepada mereka semua. Itu mereka sudah datang, sayang. Sania berjalan di tengah, dan diapit kedua pangeran yang tampan, ucap Aldan melihat Sania yang telah memasuki gedung itu sambil merangkul tangan Erlan dan juga Gibran. Mendengar ucapan suaminya, Yuki hanya bisa meneteskan air matanya. Dia merasa sangat bahagia karena sebentar lagi sahabatnya itu akan berubah status menjadi seorang istri. Tidak lupa dia berdoa untuk kebahagiaan rumah tangga sahabatnya itu. Melihat kedatangan calon istrinya, Bisma langsung menitikkan air matanya. Dia tidak menyangka jika akhirnya dia bisa duduk di kursi akad ini bersama gadis yang dia jaga sejak kecil itu. Walaupun begitu banyak rintangan yang mereka hadapi, tetapi akhirnya mereka bisa menyatukan cinta mereka ke dalam ikatan suci pernikahan. Kak, aku serahkan adikku kepada kakak. Aku harap kakak bisa menjaganya dengan baik, seperti kami menjaganya selama ini, ucap Gibran mendudukkan Sania di kursi yang berada di samping Bisma. Kau tenang saja, aku akan menjadikan adikmu sebagai ratu dalam kehidupanku,
ucap Bisma tersenyum lalu memeluk Gibran. Kak, aku titipkan sahabatku kepada kakak ya. Walaupun dia sangat keras kepala dan menyebalkan, tetapi dia adalah gadis yang baik. Tolong jaga dia ya, jangan sampai kakak menyakitinya walaupun hanya sedikit saja, ucap Erlan. Baiklah, aku akan menggantikan posisimu menjadi sahabatnya saat dia bersamaku. Terima kasih karena selama ini kau selalu menghiburnya dengan baik. Kakak doakan agar kalian bisa secepatnya menyusul ya, ucap Bisma memeluk kedua adiknya itu secara bersamaan. Maaf, Kak, doamu tidak akan terkabul secepat itu. Karena kami tidak akan menikah sebelum para penggila pria itu menikah, ucap Gibran menunjuk Aulia, Fiona, Jessie dan juga Chelsea yang sibuk memperhatikan para tamu pria yang datang. Mengawasi mereka lebih sulit daripada mengawasi 4.000 ekor kambing, ucap Bisma mengingat kenakalan keempat gadis itu. Kakak benar, ucap Gibran dan Erlan serentak. Kalian mengosipkan kami ya? Tanya Fiona menyadari percakapan ketiga pria itu. Pede amat, loh, ucap Erlan memasang wajah tanpa salah lalu duduk bergabung dengan tamu lainnya. Pengantin wanitanya telah tiba, sekarang kita mulai acaranya ya, ucap Pak Penghulu membuka suara. Bersambung dulu ya teman-teman.